Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih kelas 7. Kali ini bertemu dengan Bapak dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya bagaimana kalian kabarnya pagi ini? Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mengawali pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini dengan mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, mengawali materi kali pagi ini yaitu berjudul keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi Bapak di kedepannya akan membahas mengenai seperti apa wilayah Arab itu, keadaan orang-orang Arabnya seperti apa, kemudian kebudayaan dan kepercayaannya seperti apa, dan orang-orangnya siapa saja yang mendiami wilayah Jazirah Arab itu nanti kita bahas, serta biografi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul atau Nabi. Baik, kita akan bahas bagaimana situasi bangsa Arab, situasi Jazirah Arab sebelum Islam datang. Jadi sebelum adanya Islam, Jazirah Arab diapit oleh dua kekaisaran, yaitu kekaisaran Persia dan kekaisaran Bizantium atau Romawi. Jadi wilayah Arab berada di tengah-tengah antara kekuasaan Persia, kekuasaan Kekaisaran Persia, serta kekaisaran Romawi. Persia hari ini yakni daerah sekitaran Irak itu Persia. Dan sebelum adanya Islam itu mereka memiliki kekuasaan besar yang dinamakan dengan Kekaisaran Persia. Kemudian ada Kekaisaran Bizantium atau Romawi, Romawi Timur dalam hal ini. Yakni kalau hari ini Bizantium itu ada di negara Turki. Seperti itu. Kemudian Kekaisaran Persia menetapkan agama Majusi sebagai agama resmi mereka. Jadi kekuasaan Persia itu memiliki agama yang mewajibkan masyarakatnya untuk menyembah Majusi atau agama Majusi menjadi agama resmi di Kekaisaran Persia. Agama Majusi itu apa? Yakni agama yang menyembah api. Jadi api itu dianggap sebagai Tuhan. Mereka menyembah api. Api dianggap sebagai kekuatan dan mereka pun menyembah karena menganggap api sangatlah memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kemudian nama kitabnya yakni Zen Avesta, ya. Itu nama kitab dari agama Majusi. Kemudian agama Romawi. Kekaisaran Romawi menetapkan agama Nasrani ya sebagai agama resmi dengan Injil sebagai kitab sucinya. Jadi Nasrani ini kalau sekarang yakni Kristen, agama Kristen atau Nasrani, dan memiliki kitabnya yakni kitab Injil sebagai kitab sucinya. Namun baik itu Majusi dan Nasrani, kedua agama ini sudah melenceng jauh dari milah ya, jauh dari ketauhidan. Nasrani sebelumnya yakni disebarkan atau diajarkan oleh Nabi Isa ya. Nasrani terdahulu itu agama yang lurus, agama yang menganjurkan atau menyuruh umatnya untuk
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun lama kelamaan banyak yang menyeleweng, banyak yang memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun di masyarakat Jazirah Arab ada pula orang-orang yang beragama Majusi dan ada yang beragama Nasrani. Jadi di orang-orang Arab pun ada orang yang beragama Majusi dan Nasrani ya. Kemudian ada pula sebagian masyarakat yang menganut agama asli nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Ada yang menyembah berhala, padahal sebelumnya mereka adalah penganut agama tauhid ya, penganut agama dari yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian ada pula yang menganut agama Yahudi, mereka tinggal di kota Madinah. Nah, orang-orang yang menganut agama Yahudi yaitu suku Bani Quraizoh, Bani Gatafan, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Aus, dan Bani Khazraj. Jadi suku-suku yang tadi disebut adalah suku yang tinggal di daerah Madinah, di kota Madinah, seperti itu. Adapun mengenai orang-orang yang menyembah berhala, jadi ini dulu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka beralih menjadi penyembah berhala karena awalnya yakni berawal dari Amir bin Lu'ay ya, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Jadi sebelumnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun awalnya yang merubah itu semua, yakni yang harus kalian catat adalah Amir bin Lu'ay, orang Khuza'ah yang membawa patung dari negeri Syria yang diletakkan di Mekah, dan akhirnya orang lain pun mengikuti menjadi menyembah berhala. Nah, tadi sebutkan bahwa mayoritas orang-orang Mekah itu penyembah berhala. Kebanyakan dari mereka dalam menyembah berhala. Dan mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat dan kehidupan di akhirat. Sebenarnya awalnya masyarakat kota Mekah dahulunya menganut agama tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka milah Ibrahim atau agama tauhid ya disebutnya sebelum menjadi bangsa jahiliyah. Mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala. Namun dari Nabi Ismail itu kan ada kekosongan kenabian. Tidak ada lagi nabi di daerah Jazirah Arab di kota Mekah, sehingga mereka kemudian melakukan kemusyrikan dengan menyembah selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail tidak ada lagi nabi keturunan-keturunan yang ada di Jazirah Arab, sampai nanti pada akhirnya ada muncul Nabi Muhammad SAW. Jadi masa kekosongan kenabian tersebut, karena kekosongan itu akhirnya mereka melakukan kemusyrikan dengan menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kondisi masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam lahir disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Silakan kalian catat apa itu zaman jahiliyah ya. Kalian mungkin pernah dengar bahwa dulu sebelum ada Nabi Muhammad, masyarakat berada pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, di sini kita kupas bersama-sama apa itu yang dinamakan dengan jahiliyah. Dalam artian bahwa jahiliyah atau bodoh
dalam hal keyakinan dan akhlak, bukan dalam hal pengetahuan, bukan dalam hal perdagangan, dalam hal sastra, tidak seperti itu ya. Mereka sangat pintar, orang-orang cerdas, orang Jazirah Arab, orang Mekah itu orang-orang cerdas, banyak yang mempunyai syair-syair, menciptakan syair-syair yang agung, syair-syair agung. Kemudian dalam berdagang pun mereka sangat lihai, sangat jago lah. Banyak para jutawan-jutawan yang ada di Jazirah Arab atau di kota Mekah, tetapi mereka bodoh dalam hal keyakinan dan akhlak. Pandai dalam pengetahuan tetapi akhlaknya tidak ada. Nah, itulah yang dinamakan dengan jahiliyah. Banyak terjadi ketidakadilan, kejahatan, pelanggaran hak asasi banyak terjadi di sana. Kemudian martabat wanita sangat dihinakan serta terjadi perbudakan. Budak sangat dihinakan. Seperti yang sebelumnya Bapak pernah bahas, bahwa wanita itu dianggap hina oleh masyarakat Jazirah Arab atau masyarakat orang-orang Quraisy. Karena memiliki anak wanita adalah aib bagi orang tuanya, aib bagi ayahnya. Mereka mengagung-agungkan laki-laki. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebodohan. Bahkan ada suatu riwayat dicatat dalam sejarah bahwa jika memiliki anak perempuan, maka ketika bayi pun anaknya itu sudah dibunuh dan dikuburkan, langsung dikubur. Bahkan ada yang menyebutkan dikuburkan hidup-hidup jika mendengar kabar bahwa dia memiliki seorang anak perempuan. Dan seperti itulah yang dinamakan dengan zaman jahiliyah. Jadi perlu kalian garis bawahi bahwa jahiliyah di sini, bodoh di sini bukan dalam hal pengetahuan, tetapi dalam hal keyakinan dan akhlak. Dalam hal keyakinan mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung, padahal mereka tahu bahwa patung itu tidak akan menolong mereka, tidak akan mengabulkan doa-doa mereka, tetapi mereka menyembahnya. Bahkan ada berhala yang dibuat dari roti ya. Mereka membuat berhala dibuat oleh mereka sendiri, dibuat dari roti. Dan ketika mereka lapar, ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy lapar itu, mereka mengambil roti tersebut dan memakannya. Jadi mereka memakan Tuhan, mereka memakan yang dianggap oleh mereka Tuhan. Mereka memakan Tuhan mereka sendiri. Nah, itulah kebodohan atau kejahiliahan dalam hal keyakinan dan akhlak. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai biografi dari Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr atau Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah, salah seorang anak Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Yakni Adnan adalah cucu dari Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kan memiliki dua anak ya. Yang pertama yaitu Nabi Ismail dan yang kedua adalah Nabi Ishak. Nabi Ismail lahir di kota Mekah, sedangkan Nabi Ishak lahir di daerah Palestina, daerah Bani Israel, orang-orang Bani Israel yang nantinya akan jadi kaum Bani Israel. Nah, jika Nabi Ishak itu memiliki keturunan dari Nabi Ishak adalah menjadi nabi yang wajib diketahui, yang 25 itu. Ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya banyak dari keturunan Nabi Ishak menjadi nabi. Dan umatnya yaitu disebut dengan Bani Israel atau sekarang hari ini menjadi orang-orang Yahudi ya. Kemudian sedangkan Nabi Ismail
anak-anaknya itu tidak ada yang menjadi nabi sampai nanti yang akan menjadi nabi dari keturunan Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Makanya orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Padahal di kitab Taurat dijelaskan bahwa akan ada nabi yang bernama Muhammad atau Ahmad. Tapi karena nabi tersebut tidak dari keturunan Bani Israel ya, tidak dari keturunan Nabi Ishak, tidak dari golongan mereka tidak mau mengimani nabi terakhir atau Nabi Muhammad SAW. Mereka terlalu sombong karena menganggap nabi terakhir mereka menganggap bahwa nabi terakhir akan lahir dari keturunan mereka, dari golongan mereka, yaitu dari golongan Bani Israel atau dari golongan orang-orang Yahudi. Tapi nyatanya nabi terakhir lahir dari golongan orang-orang Quraisy, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mungkin kalian sudah hafal ya mengapa disebut tahun Gajah, yakni pada saat itu terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah, sebuah pasukan yang naik gajah, jadi kendaraannya itu gajah, menyerang Ka'bah. Jadi Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajah tersebut yang dipimpin oleh Raja Abraha ya. Tetapi gagal penyerangan terhadap Ka'bah atau akan menghancurkan Ka'bah tersebut karena Allah mengutus burung fil ya, dan turunlah surat Al-Fil menghancurkan pasukan gajah tersebut. Nah, kembali fokus kepada biografi Nabi Muhammad SAW. Pada saat ayahnya meninggal, Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan ibunya. Jadi ketika Nabi masih dalam kandungan, ayahnya yang sedang berdagang meninggal dunia, sedang mencari nafkah. Ayahnya Nabi Muhammad yakni Abdullah meninggal dunia. Jadi bayangkan oleh kalian bahwa Nabi Muhammad lahir itu sudah dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah. Sungguh prihatin dan menyedihkan sekali riwayat biografi dari Nabi Muhammad. Lahir dan dilahirkan sedangkan ayahnya sudah wafat ya, sudah tidak ada, sudah yatim sejak lahir. Kemudian ibunya Siti Aminah meninggal pada saat Nabi usia 6 tahun. Jadi ketika Nabi usia 6 tahun, Nabi diajak oleh ibunya Siti Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya, yakni di kota Yasrib ya, yang nanti akan menjadi kota Madinah. Dia berziarah ke kota Yasrib. Aminah mengajak putranya Nabi Muhammad SAW untuk berziarah, dan tetapi di perjalanan setelah berziarah ibunya sakit dan akhirnya ibunda dari Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan sejak usia 6 tahun Nabi sudah yatim piatu, sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Nah, selanjutnya setelah Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya, akhirnya dia diasuh dan diurus oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ada kesalahan sedikit. Setelah ditinggal wafat ayah dan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib.
diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah Abdul Muthalib pun wafat, akhirnya pamannya yakni Abu Thalib lah yang mengganti kakeknya untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika remaja Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib yakni pamannya. Kemudian sampai pada usia 18 tahun beliau sering ikut pamannya menemani berdagang menuju kota Syam. Jadi sejak usia 18 tahun dia sudah ikut dan membantu pamannya untuk berdagang di kota Syam, menuju kota Syam. Saat itu Nabi bertemu dengan pendeta Buhairo. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian. Jadi Nabi Muhammad dilihat atau bertemu dengan seorang pendeta, dan langsung karena pendeta itu memiliki ilmu pengetahuan, khususnya mungkin pendeta Buhairo ini melihat dari kitab-kitab yakni yang tertulis di Injil dan Taurat bahwa Nabi memiliki tanda-tanda kenabian. Muhammad itu memiliki tanda-tanda kenabian. Di antara tanda kenabian yang dilihat yang pertama adanya segumpal awal yang senantiasa menaungi Nabi Muhammad dalam perjalanannya menuju kota Syam tadi. Jadi ketika Nabi Muhammad berjalan, rombongan Nabi Muhammad berjalan, selalu ada awan yang menaungi Nabi Muhammad tersebut, sehingga Nabi tidak kepanasan ya, karena dinaungi oleh awan tersebut. Kemudian yang kedua adanya cap kenabian yang tertulis di salah satu pundak Nabi Muhammad SAW. Nah itu dua ciri kenabian yang dilihat oleh pendeta Buhairo, yang mungkin sudah ditulis sudah ada dalam Taurat dan Injil, ciri-ciri kenabian seperti apa. Kemudian selanjutnya di kalangan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya, sehingga Nabi dijuluki dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul pun, orang-orang Quraisy sudah menyebut Nabi Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya ya. Seorang anak muda yang terkenal jujur, sangat jujur. Bahkan ada suatu peristiwa pada saat usia Nabi 35 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah pada saat usia 25 tahun. Pada saat itu Nabi terkenal dengan kejujurannya. Kemudian Khadijah seorang janda yang memiliki harta yang sangat banyak, memiliki barang dagangan yang sangat banyak, tertarik dengan pemuda yang jujur tersebut yakni Nabi Muhammad. Kemudian Khadijah pun bekerja sama mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan pulangnya dari perdagangan mendapatkan untung yang sangat banyak. Dan karena ketertarikan dari kejujuran tersebut, akhirnya Khadijah seorang janda yang sangat cantik dan memiliki harta yang sangat banyak, akhirnya tertarik kepada Nabi Muhammad SAW dengan kejujuran dan kebaikan hati dari Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Nah kemudian kembali kepada kejujuran Nabi Muhammad. Pada usia 35 tahun, usia Nabi 35 tahun terjadi peristiwa penting di kalangan orang-orang Quraisy. Pada saat itu sedang terjadi pemugaran Mekah ya. Jadi Ka'bah sedang terjadi pemugaran. Ka'bah sedang dibangun kembali, dan terjadi perselisihan antara golongan-golongan di orang-orang Quraisy. Terjadi peristiwa apa? Mereka memperebutkan apa yang dinamakan dengan
Hajar Aswad. Mereka memperebutkan Hajar Aswad. Siapa yang lebih berhak menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah? Mereka saling beranggapan bahwa golongan mereka lah yang paling berhak. Namun setelah mereka bertikai lama, akhirnya mereka pun bersepakat bahwa yang paling berhak adalah siapa yang paling pertama masuk Masjidil Haram. Siapa yang paling pertama beribadah atau sholat mungkin pada saat itu beribadah masuk ke Masjidil Haram. Dan yang pertama masuk ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya ternyata tidak ada dari golongan-golongan yang saling memperebutkan itu tidak ada ya, tidak atau terlambat, dan yang paling pertama masuk ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad SAW. Namun karena kebijaksanaannya, Nabi Muhammad memerintahkan kepada semua kabilah untuk bersatu dengan memberikan peran yang sama dalam peletakan kembali Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu akhirnya diletakkan oleh semua golongan, mungkin empat golongan ya, yakni Hajar Aswad diletakkan dalam satu selendang, kemudian selendang itu diangkat oleh 4 golongan tersebut dan disimpan di Ka'bah. Nah, itulah kebijaksanaan dari Nabi Muhammad SAW, kecerdasan, kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Silahkan isi absen dan isi soal yang Bapak berikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.